akan menjelaskan terkait dengan code-nya yang di sini codingan dan hasil beserta skenario-nya. Jadi yang pertama codingannya di sini kita melakukan install library di mana digunakan sebagai nanti mesin utama untuk discrete event simulation atau modelnya. Kita import library yang dibutuhkan semacam tools codingan. Kita lanjut ke parameter dasar simulasi. Jadi pertama-tama kita menetapkan parameter dasar dari modelnya seperti durasi simulasinya, kapasitas runway-nya berapa, jumlah replikasinya, serta parameter distribusi pelayanan. Parameter ini menjadi konfigurasi awal sebelum model dijalankan pada berbagai skenario. Seperti hal ini, time ini 1440 berarti simulasi berlangsung selama 24 jam. Runway kapasitas 1 berarti hanya satu pesawat dapat menggunakan runway pada satu waktu. Dan replikasi 30 ada 30 berarti setiap skenario diuji 30 kali. Basic juga waktu pelayanan memiliki rata-rata 15 menit dan standar deviasi 3 menit untuk semua skenario. Lanjut ke fungsi logika pesawat. Jadi gunanya fungsi ini adalah untuk mendefinisikan proses satu pesawat di dalam sistem. Alurnya adalah pesawat datang, minta akses ke runway jika runway sedang digunakan, melalui pelayanan ketika runway tersedia, menjalani pelayanan selama waktu tertentu. Selalu selesai dari proses ini nanti akan dicatat waktu datangnya, mulai layanannya, waktu tunggu, durasi layanan, dan waktu selesainya. Jadi setiap pesawat nanti akan datang ke sistem, meminta runway, cek runway sibuk atau enggak, menggunakan runway keluar dari sistem dan mencatat data transaksi dari sistemnya. Ini yang selanjutnya adalah generator kedatangan pesawat. Fungsi ini untuk lihat kedatangan pesawat, jarak antar kedatangan itu di-create secara acak menggunakan distribusi eksponensial. Nilai rata-rata kedatangannya adalah rata-rata interval kedatangan, sehingga nanti kedatangan aktual tidak selalu terjadi pada jarak waktu yang sama. Yang kedua, fungsi utama dari simulasinya. Sel ini membangun fungsi utama untuk menjalankan satu simulasi. Jadi fungsi ini membuat lingkungan SIPI, membuat runway sebagai resource berkapasitas 1, mengaktifkan generator kedatangan, menjalankan simulasi sampai selesai, dan mengembalikan catatan transaksi dalam bentuk data frame. Oke, namanya kita lanjut mendefinisikan skenario-nya seperti apa. Dalam kode ini, kita mendefinisikan 5 skenario eksperimen. Pertama, normal, rush hour, slot management, service improvement, combined strategi. Perbedaan skenario ini nanti terletak pada rata-rata interval kedatangan dan rata-rata waktu pelayanan untuk evaluasi berbagai kondisi dan alternatif solusi. Pertama, kita menjalankan single run untuk semua skenario, yang artinya menjalankan satu kedatangan pesawat untuk semua skenario-nya. Setiap skenario sebanyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melihat perilaku awal sistem dan menghasilkan contoh data transaksi pesawat. Hasil dari single run ini nanti akan digunakan untuk eksplorasi awal, bukan sebagai dasar utama kesimpulan penelitiannya. Oke, yang selanjutnya kita menggabungkan data single run. Jadi sel ini menggabungkan data transaksi dari seluruh skenario menjadi satu dataset. Jadi setiap baris mempresentasikan satu pesawat beserta waktu datang.
Waktu mulai pelayanan, waktu tunggu, durasi pelayanan, waktu selesai, dan nama skenario-nya seperti apa. Ini contoh hasilnya, diisi pesawatnya, waktu datang, waktu layanan. Durasi layanan, waktu selesai, sama skenario-nya seperti apa. Ini untuk kode untuk mengecek statistik sinkronnya. Jadi gunanya untuk menghitung statistik deskriptif hasil singkaran untuk setiap skenario seperti jumlah pesawat, rata-rata waktunya berapa, mediannya berapa, waktu tunggu maksimumnya berapa, dan standar deviasinya berapa. Ringkasan ini digunakan untuk melihat gambaran performa awal sistem yang kita bangun. Oke, selanjutnya ada visualisasinya antara kondisi normal dan rush hour. Seperti yang kita lihat di sini, gunanya grafik ini untuk membantu melihat pembentukan akumulasi antrean. Jadi di sini kita lihat hal ini urutan antara 20 sampai 4 kedatangan pesawat dalam rush hour, waktu tunggunya bahkan mencapai lebih dari 8 menit. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk tipe application. Jadi gunanya mendefinisikan proses replikasi simulasi karena model bersifat stokastik, hasil satu run dapat berbeda dengan run lain oleh karena itu simulasinya diulang menggunakan seed berbeda untuk memperoleh estimasi performa yang stabil. Jadi alasannya kenapa pilih 30 replikasi karena simulasinya bersifat stokastik, satu simulasi dapat menghasilkan rata-rata waktu tunggu menit, sementara simulasi lain waktu tunggunya 55 menit. Dengan 30 aplikasi ini, kita memperoleh estimasi kinerja yang lebih stabil. Setelah kita mendefinisikan, kita jalankan replikasi 30 ini dalam semua skenario-nya tadi yang kalau kita kalikan 5 skenario dikali 30 maka akan kita dapati 150 simulasi runs. Jadi setiap replikasi menghasilkan metrik seperti jumlah pesawat, min, median, maksimum weighting, standar deviasi, dan utilitas runway. Maka ini total dari simulation run 150. Satu sekali skenario itu 30 replikasi. Selanjutnya adalah ringkasan hasil semua skenario. Hasilnya kita bisa melihat strategi rata-rata 73 pesawat, rata-rata waktu berapa, medianya maksimal standar deviasi berapa sama rata-rata dari esensi. Yang selanjutnya terkait dengan confidence interval 95. Jadi ini fungsinya menghitung confidence interval 95 untuk rata-rata waktu tunggu. Interval kepercayaan digunakan untuk menunjukkan ketidakpastian estimasi akibat sifat stokastik simulasi dan membantu menilai kestabilan hasil antar replikasi. Kode selanjutnya adalah hitung improvement terhadap rush hour. Jadi sel ini digunakan kode ini untuk presentasi terhadap kondisi rush hour. Rush hour ini digunakan sebagai kondisi masalah. Jadi kondisi yang bisa menyebabkan menurunnya antrian. Kemudian setiap alternatif dibandingkan untuk mengetahui seberapa besar reduksi nilai yang berhasil dicapai. Ini hasilnya kita bisa melihat reduction versus rush hour. Yang selanjutnya kita menentukan solusi terbaik dari semua skenario yang kita jalankan di atas. Kita harus menentukan solusi terbaik. Jadi untuk memilih alternatif solusi terbaik berdasarkan rata-rata waktu terendah, pemilihan dilakukan dari skenario solusi yaitu
slot management, service improvement, dan combine strategi. Maka di sini dihasilkan bahwa solusi terbaiknya adalah combine strategi dengan rata-rata waktu tunggunya 9,6 menit, reduksi delay-nya 85,51%. Yang kita lihat dalam grafik rata-rata waktu tunggunya di sini, di mana rush hour bisa mencapai 60 menit ke atas, slot manajemen atau manajemennya itu bisa mengurangi waktu dan mencapai sekitar 20 sampai 30 menit. Service improvement itu rata-ratanya 20 menit, kondisi normal itu sampai 20 menit. Combine strategi itu bisa di bawah 10 menit. Yang selanjutnya hasil dari box plot 30 replikasi. Ini digunakan untuk melihat kejadiannya, penyebaran, variasi, dan kemungkinan nilai ekstrim dari waktu tunggu pada setiap skenario, sehingga analisis tidak hanya bergantung pada nilai rata-rata. Di sini ada beberapa, kalau kita cek di normal, ada beberapa waktu yang menjadi anomali atau menjadi ekstrim, bisa lebih dari rata-rata waktu yang ada pada kondisi normalnya. Ada 1, 2, di slot manajemen juga ada 2, di service improvement juga ada 2, bahkan di combine strategi pun yang menjadi solusi terbaik masih ada 1 waktu tunggu yang menjadi anomali atau yang berbeda dari teman-temannya. Dan waktu utilasi, presentasi waktu runway digunakan nilai yang sangat tinggi menjadi sistem sedikit kapasitas untuk menyerap variasi kendaraan. Di sini kita bisa melihat rush hour durasi runway-nya sangat tinggi dalam persen. Slot manajemen, service improvement normal, dan combine strategi. Yang selanjutnya adalah analisis terkait sensitivitas interval kedatangannya. Jadi analisis sensitivitas ini rata-rata interval kedatangannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui seberapa sensitif waktu tunggu dan utilasi runway terhadap perubahan intensitas kedatangan pesawat. Ini hasilnya kita bisa lihat rata-rata kedatangannya 14, waktu tunggunya itu bisa mencapai 129,5. Utilisasinya ada 98. Ini grafik sensitivitasnya. Kita bisa lihat rata-rata kedatangannya kalau 30 menit, waktu tunggunya, jika rata-rata interval kedatangannya semakin rendah, maka waktu tunggunya akan semakin tinggi. Kalau rata-rata interval kedatangannya semakin banyak ke kanan seperti ini, maka rata-rata waktu tunggunya akan semakin sedikit. Oke, selanjutnya kita verifikasi distribusi inputnya seperti apa. Jadi kali ini akan melakukan verifikasi visual terhadap input stokastik sampel waktu antar kedatangan, waktu pelayanan divisualisasikan dalam program untuk memeriksa apakah pola data yang dibangkitkan sesuai dengan asumsi distribusi model. Nah, ini adalah hasil visualnya, di mana distribusi interval time frekuensinya semakin banyak, maka frekuensinya semakin sedikit. Kalau distribusi service time-nya frekuensinya semakin banyak, maka akan ada waktu akan terjadi frekuensinya banyak sekali dengan tunggunya juga akan tinggi, seperti itu akan bentuk segitiga atau kerucut. Selanjutnya ini adalah buat dari dataset. Setelah kita melakukan skenario dan kita buat dataset, maka hasil datasetnya akan seperti ini. Pertama ada ID unik, ID pesawatnya apa, skenario-nya seperti apa, waktu datangnya, mulai layanannya, waktu tunggunya, durasi layanan, sama waktu selesai. Ini ekspor hasil ke CSV untuk bisa di-download. Terakhir adalah kesimpulan otomatis dari modelnya. Jadi kesimpulan model
ini, kondisi rush hour menghasilkan rata-rata waktu 66,24 menit. Alternatif terbaik adalah combine strategi dengan rata-rata waktu 9,60 menit. Strategi tersebut menurunkan waktu tunggu sebesar 85,51% dibandingkan dengan kondisi rush. Mungkin itu penjelasan dari shortcut yang saya buat untuk mensimulasikan